Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua karyawan atau karyawati Matahari, yang insya Allah semua kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saya beberapa kali ngisi di Matahari nih ya. Dulu waktu di Kepri Mall kita juga beberapa kali, ini yang pertama kali. Ternyata saya baru tahu bahwa ini ada dirangkaikan dengan acara Maulid Nabi. Tapi pada intinya, karena ini kaitan Nabi, bagaimana kita ini dalam hidup ini menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti video rekaman ini nanti akan saya bagikan, mana tahu ada yang berminat. Baiklah, mudah-mudahan kita sehat selalu ya, insya Allah ya. Begini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan bagi Nabi itu tauladan yang baik. Nabi diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Maka ada hadis, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Lalu apa akhlak Nabi? Nah, ini cocok untuk kita semua, baik sebagai karyawan, sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai siapapun. Nabi ini memiliki 4 sifat utama, dan sifat Nabi harus kita ikuti. Karena ketika ada yang bertanya, seperti apakah Al-Quran? Ya, Nabi itu Al-Quran kepribadiannya. Yang pertama, Nabi itu memiliki sifat yang namanya sidik. Sidik ini jujur, benar ya. Jadi Nabi memiliki sifat jujur. Maka kita sebagai apapun, kalau ingin sukses harus jujur. Nah, ada orang yang mencoba ingin cepat sukses tetapi tidak jujur, pada akhirnya hancur. Ada orang mengatakan yang jujur pasti hancur. Nah, itu keliru. Orang kalau berbohong itu suksesnya hanya sesaat, awalnya saja, tapi pada akhirnya akan hancur juga. Itu satu ya. Yang kedua, Nabi ini tabligh. Tabligh ini komunikatif, menyampaikan. Makanya mubalik, penceramah seperti saya disebut mubalik. Mubalik ini orang yang menyampaikan. Kalau tabligh itu penyampai. Nah, berarti Nabi Muhammad ini memiliki sifat menyampaikan. Bahasa kerennya komunikatif. Nah, kita sebagai karyawan Matahari di sini, selain harus jujur, harus komunikatif. Komunikatif tuh pandai ngomong, pintar bicara. Nah, begitu. Dan ingat, komunikatifnya Nabi lemah lembut. Nabi akan marah kalau agamanya tersinggung, disinggung orang. Tapi kalau masalah pribadinya, Nabi tidak pernah marah. Oleh karena itu kita sebagai siapapun, sebagai pimpinan, karyawan, suami, istri, atau siapapun, ikuti sifat Nabi. Komunikatif yang lemah lembut. Nah, jadi kita kalau ingin dicintai orang, ingin banyak pelanggan, memang harus lemah lembut. Coba saya tanya, supaya non kita ini misalnya berkawan nih dengan non muslim ya, ini misalnya berkawan, supaya non muslim itu ikut agama Islam, kira-kira kita bicara dengan dia ini dengan cara lembut apa kasar? Lembut ya. Bahkan ini ada yang sudah nikah belum? Sudah nikah ya. Yang perempuan ada yang belum nikah? Ada. Oke, ini ilmu. Ini laki-laki dulu. Kenapa kita tertarik dengan wanita? Salah satunya karena wanita menutupi rahasia besarnya, cerewet. Makanya laki-laki suka. Kalau cerewet itu sudah dibuka dari awal, laki-laki mana ada yang mau nikah dengan dia? Karena bagi laki-laki cantik tak begitu berarti. Ya, bahkan kadang-kadang tak pandai ngaji pun tak ada masalah. Yang penting jangan cerewet.
Nah, tetapi sayangnya begitu akad nikah, ternyata penyakit bawaan tuh muncul juga. Nah, apa maksud saya kepada kita semua ya? Bahwa Nabi Muhammad ini termasuk orang yang tidak cerewet. Nah, maka kita, yang saya maksud komunikatif itu hidup jangan bising. Kita lihat Nabi Muhammad ketika pulang terlambat karena suatu acara, Siti Aisyah ketiduran. Nabi ya tidur di, kalau bahasa kerennya, teras. Begitu Siti Aisyah buka pintu, "Wahai Rasul, kenapa tidur sini?" "Aku khawatir mengganggu engkau sedang tidur." Ketika suatu ketika istrinya masak ya, terlalu asin. Nah, Nabi ketika ditanya oleh istrinya, "Wahai Rasul, bagaimana rasanya? Enak masakanmu?" Nah, apa artinya? Komunikatif itu tidak cerewet, ngomongnya lemah lembut. Kita sebagai karyawan juga begitu. Kalau ingin sukses ya, dengan pelanggan ini ya jangan cerewet, harus lemah lembut, harus santun ya. Tapi kalian sudah dilatih untuk itu. Memang tidak gampang ya, tapi itu harus dilakukan karena itu sifat Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi ini amanah. Apa amanah? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu ya mirip-mirip dengan jujur tadi, tapi agak sedikit beda. Dapat dipercaya itu ya, kalau kalian ditugaskan sebagai karyawan atau apapun ya, tidak mencuri, tidak merugikan semuanya. Yang terakhir, fatonah. Itu sifat Nabi ya. Apa fatonah itu? Fatonah itu cerdas. Nabi itu cerdas. Oleh karena itu, kita kalau memiliki 4 sifat ini, aduh, luar biasa hidup kita. Cerdas itu solutif. Apa solutif? Selalu ada solusi. Selalu ada solusi. Saya ingin berikan contoh. Dalam konteks rumah tangga, cerdas itu misalnya sebagai istri, karena sehari-hari sebagai konsultan dan mediator konflik rumah tangga ya. Ketika ada minyak goreng, ikan itu digoreng pakai minyak goreng. Tapi ketika tidak ada minyak goreng, bagaimana caranya? Harus digoreng. Iya, bagaimana caranya? Dibakar, misalnya kan? Oke, ketika tidak dibakar, bagaimana caranya? Ya bukan direbus, dipepes lah ya. Kalau direbus rasanya, yang saya maksudkan ikan laut ya, bukan kalau ikan ayam ya direbus. Itu yang saya maksud cerdas itu. Tidak banyak mengeluh. Ya sebenarnya orang akan cerdas kalau kepepet. Makanya ada ilmu the power of kepepet. Nah kita ini ya, Allah sering memberikan ujian kepada kita dengan berbagai macam kepepet ya, karena memang tujuannya supaya cerdas. Dan Nabi sering kepepet. Siapa yang mepet Nabi? Yang saya maksud kepepet tuh harus banyak musuh. Nabi Muhammad tuh banyak musuh ya. Musuhnya siapa? Keluarganya sendiri. Kan Nabi ini dari bangsa Quraisy ya. Musuh Nabi siapa? Orang Quraisy juga gitu loh ya. Nah, Nabi terus diuji, yang mengakhirkan Nabi itu menjadi sosok yang cerdas. Dan hampir semua orang cerdas itu pasti diuji berulang-ulang. Makanya kita sekolah supaya cerdas ada yang namanya ulangan. Apa ulangannya? Ujian lah, seperti itu, supaya cerdas. Nah, saya ingin berikan contoh begini. Kalau kita punya anak tiba-tiba mengatakan, "Pak, aku butuh duit 1 juta. Untuk apa? Jalan-jalan setelah tamat sekolah." Berapa hari lagi? 10 hari. 1 juta. Anak minta duit kepada ayah ibunya karena setelah selesai liburan nanti, setelah sekolah mau jalan-jalan 10 hari. Belum tentu dapat bapak tuh duit 1 juta karena untuk jalan-jalan.
Tapi kalau tiba-tiba misalnya istrinya kecelakaan, jatuh sakit, dibawa ke awal bros, kata dokter, Pak, istri bapak ini harus dioperasi, Pak. Kalau tak dioperasi nanti gagal otak, tak akan lama lagi akan mengalami kelumpuhan atau kematian. Waduh, dok, jadi bagaimana caranya, dok? Ya, cari duit, Pak, 20 juta, besok jam 8 pagi operasi. Nah, bayangkan, 1 juta 10 hari kemudian belum tentu dapat. Kenapa? Tidak kepepet. Tapi 20 juta besok harus dibayarkan supaya sebuah operasi. Dapat duit? Dapat. Kenapa? Karena kepepet. Maka hidup ini memang harus sering kepepet supaya otak ini cerdas. Makanya kita kalau diuji oleh Allah tidak usah mengeluh, karena tidak ada satupun orang sukses itu yang tidak mengalami berbagai macam ujian. Oke, itu 4 sifat Nabi tadi yang harus kita tiru. Apa yang pertama? Sidik. Yang kedua, tabligh, komunikatif, ya, menyampaikan. Artinya kita, apalagi sebagai kalian sales, karyawan ini harus cepat tanggap. Komunikatif itu cepat tanggap, ya. Yang ketiga, amanah. Apa amanah? Dapat dipercaya. Kemudian fatonah. Apa fatonah? Cerdas. Oke, cuman istri cerdas ini kadang-kadang laki-laki tak suka juga, karena takut ya sesuatu yang tak baik. Oke, yang kedua yang saya ingin tanamkan kepada kita semua, ya, kita bekerja ini, rumus sukses itu ya, fokus. Tahu fokus? Apa fokus tuh? Kalau istilah sholat apa fokus? Khusyuk. Supaya konsentrasi kepada Allah, namanya khusyuk. Kita bekerja di matahari ini, satu, supaya perusahaan ini tetap berhasil. Yang kedua, kita pun tak dipecat. Insya Allah kalau kita perusahaan ini aman, kan ada 2 yang menjadikan kita di PHK itu. Perusahaannya kolab, 1 ya. Yang kedua, kitanya tak betul. Jadi ini kan dua-duanya harus kita jaga, ya. Bagaimana perusahaan ini tetap bertahan, kitanya juga baik. Perusahaan sebesar Matahari seluruh Indonesia ini, perusahaan yang mirip-mirip kan banyak juga yang sudah game over. Bukan hanya ini. Nah, oleh karena itu fokus tuh begini, kita harus sadar tugas kita ini apa yang menjadikan Indonesia sekarang ini kelimpungan. Apa kelimpungan bahasa lainnya? Bingung ya. Kelimpungan tuh macam kita ini nggak terarah, ya. Saya melihat ada 2 penyebabnya. 1, keran politik dibuka habis. 1. Yang kedua, media sosial yang tidak terkontrol. Itu yang menjadikan kita bingung ini. Cina harus kita akui itu. Kenapa bisa menjadi negara maju superpower sekarang? 2, politik dipersempit. Yang kedua, media sosial dibatasi. Nah, saya ingin tanamkan kepada kita semua, kalau yang sudah menikah, pulang dari sini nanti, coba kita buka lemari, cari 1 selembar kertas yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Lihat jabatan suami apa? Kakak, kepala keluarga. Jelas ya? Tugas kepala keluarga itu sederhana sebenarnya. Bayar air, bayar listrik, bayar kreditan, beli beras, ngurus istri, anak, memimpin, membina, melindungi, menafkahi. Titik. Tapi gara-gara keran politik ini dibuka,
Banyak para suami ini lupa tugasnya, seolah-olah dia jadi kepala negara. Dia pula mikirkan hutang negara 7 triliun. Ngapain kita mikirkan hutang negara 7 triliun? Pembangunan ibu kota pula kita bahas. Lah, tidak usah. Tugas kita ini sederhana. Ngurus istri, ngurus anak, urus rumah. Ini hutang negara 7 triliun kita pikirkan pula sampai botak. Itu urusan Jokowi. Karena Jokowi kepala negara. Ini kan akibat keran politik dibuka. Zaman Soeharto dulu nyaris tak boleh berpolitik. Apa ujungnya? Karena kita tak bisa berpolitik, semua orang berusaha. Ada yang buka hutan, berkebun, bertani, segala macam, semua ekonomi bergerak. Karena kita fokus pada tupoksinya masing-masing. Sekarang tidak. Oh, yang punya duit 10 juta pun masih nak nyalek coba. Padahal untuk jadi itu minimal punya duit, kalau di Batam ya 1,5 M baru duduk. Ini yang punya modal 50 juta pun sibuk cari masa ke sini, ujungnya duit 50 juta habis, jadi pun tidak. Nah, saya akan kepada kita semua. Sudahlah, kita ini tentu ada yang kepala keluarga. Betul ya? Fokus saja, ndak usah mikir negara, ndak usah mikir provinsi, tidak usah mikir kota Batam, tidak usah mikir kecamatan, tidak usah mikir kelurahan, tidak usah mikir perumahan, karena kita bukan ketua RT RW, kita fokus urusan rumah tangga. Salah satu cara ngurus rumah tangga itu, pastikan dapurnya tetap ngebul. Supaya dapur tetap ngebul, ya kerja baik-baiklah. Coba kita, kalau negara sudah ada yang ngurus, siapa yang ngurus negara? Presiden, berikut pembantunya. Itu urusan dia. Utang negara mau 1000 triliun, lantaklah dia. Kenapain pula kita mikir? Nah, kalau ingin ngurus negara, calon anggota DPR RI, calon presiden, sebentar lagi dibuka, silahkan daftar. Nah, uruslah negara tuh. Oke, kalau ngurus provinsi, tugas siapa? Tugas gubernur. Ngurus kota atau kabupaten, tugas siapa? Wali kota. Kalau ngurus kecamatan, tugas siapa? Camat. Ngurus kelurahan, tugas siapa? Pak Lurah. Tugas kita ini sederhana, nyari duit yang baik-baik, yang halal, supaya istri tersenyum, pimpin anak. Kalau kita ngurus yang lain, nanti sedang enak-enaknya kerja di sini, mikirkan pula siapa presiden ke depan. Ujungnya konsumen tidak terlayani karena konsentrasi kita terpecah. Lihat kalau dulu yang pernah naik dokar, masih ada nggak dokar di Jawa tuh ya? Mata kuda itu kan ditutup kiri kanan. Ada yang mengatakan kacamata, itu bukan kacamata. Kalau kacamata kan dari depan, ini kacamatanya di samping. Apa tujuannya coba? Supaya fokus. Nah, kita ini yang saya maksud tadi, otak kita harus fokus. Buang dulu masalah negara nih, karena bukan urusan kita. Buang dulu masalah ini. Kadang selesai bahas negara, bagus mana ini Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo, alah macam betul aja kita ini. Pengamat juga bukan, tim sukses juga jauh. Udahlah, urusan yang di atas itu. Ini bertekak urat leher pula siapa gubernur ke depan. Apa Pak Rudi, apa Pak Ansah. Ini ngapain pula kita ngurusi pemerintah provinsi? Ya, paham maksudnya ya? Supaya sukses, kita harus fokus. Itu kelebihan Tiongkok. Karena keran politik ditutup, maka semua bergeliat itu. Ya, sekarang ini kan akibat keran politik dibuka, akhirnya kita ngomong politik semua. Bahkan di kedai kopi itu cerita pula bisnis miliaran, duit di dompet tinggal 30.000, cerita pula bisnis. Sudahlah. Oke, apa tadi? Fokus. Yang kedua, supaya sukses tuh ya,
apapun yang kita lakukan, niatkan ibadah. Coba saya tanya kalian, sholat ibadah apa tidak? Ibadah. Nyari uang ibadah apa tidak? Ibadah. Bekerja ibadah apa tidak? Ibadah. Karena begini ya, dalam Islam ya, kita diciptakan Allah ini dua. Satu, untuk menyembah Allah. Yang kedua, menjadi pemimpin. Menyembah jelas sembahyang ya, beribadah. Pemimpin ini adalah memimpin. Memimpin semuanya, melayani. Pemimpin itu kan pelayan. Cuman di Indonesia, pemimpin ini diterjemahkan sebagai pemerintah, seolah-olah tukang pemerintah. Padahal makanya kalau Raja Arab Saudi khodam dua ya, waduh ini enak rumahnya jadi penceramah, ada disiapkan pula teh. Ya makasih ya. Oke, Raja Saudi itu kan dia menamakan dirinya khodam. Tahu khodam? Khodam itu pembantu ya, pembantu dua kota suci. Mana yang masuk dua kota suci? Mekah dengan Madinah. Jadi sebenarnya kita didesain oleh Allah tuh bukan untuk menjadi raja, tetapi menjadi khodam. Pemimpin tuh pelayan maksudnya. Dua kota suci. Maksud saya, kita hidupnya hakikatnya pelayan. Melayani konsumen, istri melayani suami, ya. Suami melayani istri, pemimpin melayani rakyat, rakyat melayani pemimpin. Berarti menjadi pelayan, menjadi karyawan adalah ibadah. Maka kira-kira kalau niatnya ibadah, dapat pahala apa tidak? Dapat. Gitu lah ya. Makanya suami yang cerdas kalau ngasih duit bini 4 juta berarti dapat pahala senilai 4 juta. Kalau ngasih istri 10 juta dapat pahala berapa? 10 juta. Tidak ada satupun pemberian yang diberikan oleh hasil keringat kita yang tidak bernilai pahala. Jelas ya? Oke, saya tanya, menyenangkan orang itu ibadah apa tidak? Ibadah. Makanya termasuk kita melayani konsumen itu ibadah apa tidak? Ibadah. Membuat orang senyum ibadah apa tidak? Ibadah, dengan catatan bukan senyum buaya. Ya, kalau senyum buaya itu namanya ya merayu-rayu tapi untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya, artinya kembali innamal a'malu bin niat. Coba kalau niatnya untuk Allah, ibadah apa tidak? Nah, kalau niatnya supaya saya dapat rezeki kemudian saya berikan kepada istri, ibadah apa tidak? Ibadah. Kalau saya nanti kaya kemudian saya mau selingkuh, ibadah apa tidak? Tidak. Oh, cerdas semua ternyata ya. Nah, tapi makanya jangan selingkuh ya, kan itu bagian dari dosa. Oke. Yang ketiga, supaya kita sukses ya, hati-hati dengan bermedia sosial. Kenapa media sosial ini harus kita kendalikan? Karena media sosial ini penyebabnya hancurnya kita ini itu ada 3. 1, radiasi. Yang kedua, isi konten. Yang ketiga, menghabiskan waktu percuma. Oke, radiasi terutama kita yang punya anak, karena ada yang sudah nikah ya. Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, anak 0 sampai 3 tahun tidak boleh tersentuh HP sedikit pun. Android maksudnya. Kalau paket internetnya hidup, matikan. Kalau ada anak 0 sampai 3 tahun. Kalau nak main HP, jarakkan 3 meter. Artinya jangan sampai 3 meter dengan bayi itu. Karena radiasi.
Radiasi itu adalah sinar ultraviolet yang mengandung energi listrik. Jadi kalau masuk ke saraf rusak dia. Satu. Kedua, anak 3-7 tahun ya, kalau nak main HP boleh, tapi maksimal 1 jam. 1 jam itu pun harus ada jeda. Itu bahayanya HP itu. Yang ketiga, anak 7-17 tahun boleh main HP maksimal 2 jam. 17 tahun sampai mati, macam kita-kita ini, itu maksimal 3 jam sehari. Maksud saya, kalau main HP jangan lebih dari 3 jam. Lewat 3 jam, nanti saraf kita kena. Akibat saraf kita lemah, kena, otak tuh jadi lemah. Apa? Ya, kecerdasan hilang. Bisa paham ya? Ini menurut Badan Kesehatan Dunia. Apa betul Pak Mariono? Betul. Coba saya tanya, kalau kita naik pesawat, boleh nggak menghidupkan HP? Tidak. Jadi gini, ketika pesawat mau naik, itu tak boleh. Ketika pesawat mau turun, tidak boleh. Tapi kalau sudah di atas ketinggian, kenapa boleh? Coba, apa jawabannya? Karena sudah tidak ada lagi sinyal. Makanya kalau kita naik pesawat ya, kalau sudah di atas, itu walaupun kita main HP, pramugari akan membiarkan. Kenapa? Karena memang tidak berpengaruh. Tapi ketika pesawat menjelang turun atau naik, itu pasti tidak boleh. Kenapa? Karena sinyal belum hilang. Apa maksudnya? Ternyata HP kita mengandung radiasi. Ini adik-adik wanita yang saking sibuknya, khususnya sales biasanya, HP dimasukkan dalam payudara, dalam kutang itu. Apa dampaknya? Itu nanti akan mudah terkena penyakit kanker serviks namanya. Makanya kita hati-hati, jangan kalung HP. Nah, bagi kita laki-laki, paket Androidnya dihidupkan, sering ngantongi HP, maka nanti burung kita tuh cepat tewas. Betul-betul. Coba bacalah tentang kesehatan. Makanya adik-adik perempuan ini yang sudah punya suami ya, kalau kalian punya suami asik nak selingkuh saja, nah suamimu sedang tidur, hidupkan Android itu, dekatkan dengan burungnya itu. Lama-lama burung suami Anda cepat selesai itu, cepat tewas. Benar. Tapi saya rekomendasikan itu jangan. Kenapa? Ya kalau burung suami tewas, ya sama-sama tidak kebahagiaan. Orang pun tidak kebahagiaan, kalian pun tidak kebahagiaan. Jadi sama-sama rugi. Perlu cari cara lain. Itu faktanya. Karena HP itu memang betul-betul mengandung energi listrik yang namanya sinar ultraviolet. Sama dengan orang ngebom. Makanya kalau ada presiden, saya kebetulan kemarin di Banjarmasin ya, Pak Ma'ruf Amin. Jadi ketika ada presiden, kenapa sinyal dimatikan? Karena memang bisa untuk ngebom. Kalau tidak percaya, tapi tolong jangan ditiru, kalian jangan jadi teroris pula nanti. Beli pipa agak besar, gitu ya, dimasukkan pupuk urea. Pupuk urea yang biasa pupuk di kebun kalau kita nak nanam jagung segala macam itu. Pupuk itu dimasukkan ke dalam, dikasih cairan. Cairan tetap untuk kebun itu juga. Beli HP 2, satu HP kecil, dimasukkan dalam pipa itu, kasih bolongan sedikit, kasih kartunya hidupkan, telepon dari jarak jauh, meledak pipa itu. Makanya orang bom bunuh diri itu belum tentu dia bom bunuh diri. Jangan-jangan orang lain yang meremot, tolong antarkan ini begitu. Itu teorinya. Makanya kalau ada presiden, sinyal dimatikan. Yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, ternyata menggunakan HP secara berlebihan itu merusak saraf kita, akan mengalami kelumpuhan suatu saat. Makanya anak yang main HP terus, kecerdasannya lama-lama hilang. Gitu. Paham ya? Oke, jadi jangan main HP terus. Jadi penyebabnya kalau main HP terus yang menjadikan kita gagal ya, apa tadi? Radiasi. Makanya kalau ada tower berdiri 100 meter di bawahnya harus mendapat tanda tangan. Makanya ada masjid-masjid tertentu tak mau pengurusnya ada tower, padahal dia dapat duit 300 juta selama 10 tahun, tapi tak mau.
karena memang radiasi. Oke, itu satu. Makanya saya minta jangan banyak main HP karena merusak kita semua. Yang kedua, radiasi HP ini Android ya, itu konten isinya. Kalau menterinya dulu Bapak Tifatul Sembiring, ya Pak Tifatul Sembiring ini waktu itu kalau nggak salah waktu zamannya Pak SB ya, tidak ada video porno, tidak ada game online. Game online ini juga yang membahayakan kita. Selain menghabiskan duit, kalian kadang-kadang tidur kemalaman. Mestinya ini pulang jam berapa nih kita ini? 10 malam. Kalau masuk siang ya. Menurut dokter, istirahat yang cukup sehari semalam tuh 7 jam. Kalau kalian tidur 7 jam, insya Allah kalian melayani konsumen pun fresh. Fresh itu sehat. Coba kalau misalnya kalian asik main game saja terus. Di sini, ya mata pun agak merah. Kita tak fokus melayani orang. Ada konsumen datang nak belanja. Ini setan apa hantu? Ini orang apa bukan? Kenapa? Memang mata tuh berkunang-kunang karena tidurnya kurang. Berapa jam tadi istirahat yang total? 7. Supaya kalian istirahat yang cukup, maka jangan banyak main HP. Terutama game online lah segala macam. Kan ini memang merusak, ya merusak selain merusak saraf juga merusak kesehatan. Oke, jelas ya? Kan ini merusak kita. Betul ya. Mungkin diantara kalian, Pak, itu main HP Pak, game itu Pak, itu kan bisa cari duit. Sekarang berapa duit yang dapat, berapa yang keluar? Saya kok tak yakin banyak masuknya. Jangan-jangan banyak habisnya malah. Betul apa tidak? Untungnya paling sekarang tuh kan memang ada yang canggih ya. Orang main game ini kan ada juga sekarang tuh. Apa istilah yang dapat chip, apa istilah orang tuh ya? Memang ada. Tapi sekarang kita hitung banyak masuk apa banyak keluar. Pembuat itu kan canggih dia, sama dengan judi. Coba saya tanya, kira-kira bandar tuh banyak untung banyak rugi? Banyak untung. Ini bandar ya, kita jangan tertipu oleh bandar itu ya. Yang saya maksud tadi, supaya kita kerja baik, jangan banyak main HP di rumah. Walaupun di sini nggak boleh, di luar sama aja. Yang terakhir, supaya hidup kita sukses ya, yang menjadikan rusaknya HP ini banyak menghabiskan waktu percuma. Kenapa? Ya karena asik kalian nonton Facebook, ada mantan yang terindah lewat, legoyang pula otak tuh apa begitu kan. Kalian jangan percaya. Maka sering saya sampaikan, baik tidaknya seseorang sekarang tuh kuncinya ada di HP. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau dulu ini ada yang sedang menikah ya, atau ada calon suami atau calon istri, saya ingin buka sekarang caranya. Kalau dulu orang baik yang rajin sholat, yang rajin senyum, yang rajin ibadah, rajin baca Quran, sekarang itu tidak cukup. Sekarang tuh orang yang baik itu baik isi HP-nya. Nah, makanya dulu ada hadis Nabi, bukan dulu ya sekarang ya. Pada diri kalian ada yang namanya mudgoh. Mudgoh itu segumpal darah. Ya, segumpal darah itu adalah hati. Baiklah hatinya, baiklah dia. Tak baik hatinya, tak baiklah dia. Apa segumpal darah itu? Hati. Nah, cara ngecek hati bagaimana? Dulu ada kata-kata mutiara, dalamnya lautan susah diselami, dalamnya hati siapa yang tahu. Itu nggak berlaku lagi. Sekarang ini dalamnya lautan susah diselami, dalamnya hati, buka HP-nya. Ini yang suami istri, hari apa nih? Hari Minggu. Nah, nanti malam, ini yang perempuan ya, kalau ada suami di rumah atau istri rumah, ambil HP-nya. Kalau HP suami dibuka isi dalam waktu lama dan berulang-ulang suami membiarkan HP-nya dibuka istrinya, dan suami tidak marah,
suami tenang-tenang saja, berarti suamimu aman. Tapi jangan terlalu percaya, kadang suami ini akalnya panjang tapi relatif aman. Nah, itu bolehlah kalian bersyukur itu. Tapi kalau HP suami diambil istri, dia macam cacing kepanasan, takut, resah, gelisah, duduk nggak bisa duduk, nak ngentut tak keluar kentutnya, pening, ya. Saya umumkan, suamimu bermasalah, ya, nggak usah tanya dengan dukun, buang-buang duit. Mariono jawabannya pagi ini. Suami angkat telepon, lari ke halaman, buka WA, sembunyi-sembunyi, itu HP masuk dalam kolornya, ke toilet, bawa HP, tidur, batalan HP, itu HP passwordnya berlapis, istri tak bisa buka sedikit pun. Ya, itu dipastikan suami bajingan. Ya, kadang nama tuh banyak pakai kode, tertulis di situ misalnya Linda, ya, kadang namanya berbeda yang lain. Ya, kadang tertulis di situ Joko, ternyata Susi. Nah, mau makan ada yang nama Susi, ya. Itu kenyataan. Nih, Joko Susila. Oke. Kepada laki-laki, ya. Ada yang sudah menikah, ya, yang laki-laki ini. Nah, saya minta juga cek HP istrimu. Karena sekarang ini, ya, yang menjadi bajingan bukannya laki-laki, emak-emak pun gila juga. Hati-hati. Dulu selingkuh itu hanya kelakuan bapak-bapak, mama-mama pun edan juga sekarang ini. Ya, dulu kenapa? Karena dengan HP itu semua sama. Dulu betul, kita nikah di Pekanbaru, dapat suami isi situ, pindah ke Batam, mantan hilang ditiup angin dari Jambi itu. Dulu, sekarang mantan tuh datang lagi gara-gara ada HP itu. Maka cek. Ini untuk kita laki-laki, ya. Saya belum pernah menemukan ada seorang wanita nggak bisa Android yang usianya 50 ke bawah. Tapi laki-laki masih banyak. Kita laki-laki dalam menggunakan HP tentu lebih canggih perempuan. Kita laki-laki menampilkan foto apa adanya di Facebook atau di WA. Coba wanita, banyak nipu fotonya itu. Kalau laki-laki umumnya mana yang kita foto itulah aslinya. Coba mak-mak, budak umur 50 tahun macam pula 17 tahun. Kalau perempuan, maka cek juga HP istri itu. Jelas, ya? Pada para ini ada yang sudah jadi ibu-ibu di belakang. Sudah menikah, ya. Jadi ayo kita tanamkan keluarga sakinah mawaddah warohmah. Karena target akhirnya, saya tanya, kalau di rumah tangga itu damai, kerja tenang apa tidak? Tenang apa tidak? Nah, jadi sebenarnya rumah itu seperti kalau pohon itu akar. Kalau di bawahnya subur, kira-kira buahnya bagus apa tidak? Bagus, itu ya, paham ya? Maka ayo kita bangun rumah tangga sakinah mawaddah warohmah. Untuk sakinah gampang, untuk wanita pastikan jangan cerewet, itu saja. Karena laki-laki itu tak terlalu banyak tuntutan kepada istri. Suami tak terlalu butuh istri cantik, tak butuh juga kita nih bini cantik, ya. Tapi yang paling besar musuh suami itu istri cerewet. Itu saja. Malah kadang-kadang suami ini tak terlalu pening, bini tak sembahyang. Yang buat pusing laki-laki itu istri cerewet. Istri cantik kalau cerewet tidak ada gunanya. Tapi saya juga minta kepada laki-laki supaya istri tidak cerewet. Sebenarnya cara mendiamkan dua saja. Satu, suami jangan selingkuh. Yang kedua, duitnya tidak putus. Diam itu istri itu.
Jadi ketika laki-laki sudah bisa mengamalkan dua macam ini, selingkuh tidak, duit tidak putus, insya Allah mulut wanita diam. Ya, duit lancar, selingkuh bisa kelahi, gitu ya. Tidak selingkuh tapi tak ada duit, kelahi juga. Nah, maka laki-laki supaya duit lancar jangan selingkuh. Kalau kerja di sini gaji sekian, jangan pula larikan kepada wanita lain. Akibat diberikan kepada wanita lain, dampaknya apa? Isi ribut. Kalau sudah ribut, kerja di sini pun tidak tenang. Lama-lama dipecat oleh matahari sini. Paham maksudnya ya? Semua alur pembicaraan saya, insya Allah untuk kepentingan kita bersama. Oke, yang terakhir, jangan lupa hidup ini selalu berdoa. Kalian kerja di sini ibadah apa tidak? Ibadah. Hidup ini semua ada tahapan. Kalau kalian bercita-cita jadi wali kota, itu nanti insya Allah akan sampai juga. Kalau sekarang ini kan kita masih kuli. Semua bos itu awalnya pembantu. Nah gitu ya. Semua orang hebat awalnya biasa-biasa dulu, gitu ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama hidup ini jangan lupa berdoa. Berdoa minimal berapa kali sehari semalam? 5 kali selesai sholat. Oke ya. Kalau di antara kalian nanti ada yang butuh WA saya hari-hari sebagai konsultan dan mediator konflik rumah tangga. Salah satunya kalau tadi itu ada suami atau istri menyembunyikan HP-nya, itu dipastikan pasangan bermasalah, itu jangan dibiarkan. Sebab kalau dibiarkan nanti masalah akan lebih besar. Sama dengan begini, kalau kita sakit, diobati apa tidak? Diobati. Kalau tidak diobati nanti malah akan komplikasi, malah kemana-mana nanti. Atau ada di antara kalian ada yang belum dapat jodoh, atau yang duda, atau ada mak janda di sini, ya bisa daftar dengan saya karena saya buka biro jodoh. Nah, sekarang saya ada stok 297. Nah, yang mau jodoh bisa daftar dengan saya ya. Oke, jadi yang mungkin mau konsultasi apapun atau apa saja, silakan. Yang termasuk yang mau dapat hasil ceramah ini rangkumannya nanti silakan catat nomor HP saya 0811 772 633 ya. 0811 772 633. Nanti video ini akan saya share kepada kalian semua. Oh ya, saya ngasih tahu, insya Allah saya tahun 2024 akan maju DPD senator ke Jakarta. Saya punya keinginan satu, memberantas pelakor jahanam. Kenapa saya sebut pelakor jahanam? Mohon maaf ya, karena saya sehari-hari sebagai konsultan konflik keluarga sangat kasihan dengan para istri yang suaminya direbut pelakor jahanam itu. Makanya saya kemana-mana pakai baju motif pink, supaya saya lebih memahami perasaan seorang wanita. Gitu ya. Saya kira itu kurang. Doa tak? Doa. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa jamal alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma tabatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin ala nafi syukratil maut wa najatan minan nari wal afainal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini ya Allah, kami semua karyawan Matahari berkumpul berdoa kepadamu ya Allah. Yang pertama, sehatkan kami semua ya Allah, agar kami bisa bekerja dengan baik, fokus menjadi karyawan yang baik ya Allah,
untuk perusahaan kami, agar kami bisa menafkahi anak, istri, suami kami ya Allah. Syukur-syukur ya Allah kami mendapatkan rezeki tambahan. Kami ingin juga berkirim kepada ayah ibu kami di kampung halaman ya Allah. Mereka telah berjuang mati-matian membesarkan kami ya Allah. Kami ingin singit berbakti kepada mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau bisa ya Allah berikan kepada kami rezeki yang cukup ya Allah. Kami juga ingin ya Allah menghantarkan ayah ibu kami beribadah ke Baitullah. Kami ingin berziarah ke makam kekasih-Mu ya Rasulullah bersama ayah ibu kami ya Allah. Kami ingin ayah ibu kami ya Allah, kami bimbing tawaf di Baitullah, sa'i antara Marwah dan Safa ya Allah. Kami ingin dampingi ayah ibu kami ya Allah menginjakkan kaki di kota suci Makkah dan Madinah, sekaligus pergi ke Muzdalifah ya Allah, di Bukit Arafah, di Jabal Rahmah, pertemuan kasih sayangnya Ibu Adam dengan Ibu Hawa. Kami ingin ya Allah bersama suami, istri dan orang tua kami ke sana. Ya Allah ya Tuhan kami, kalaupun toh kami belum bisa ke sana ya Allah, berikan kepada kami kemampuan, rezeki ya Allah. Kami ingin potong hewan kurban atas nama ayah dan ibu kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan wafatkan dulu kami ya Allah sebelum anak-anak kami dewasa semua ya Allah. Sebelum anak-anak kami sarjana semua ya Allah. Sebelum anak-anak kami menikah semua ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, sehatkan kami. Kalau anak kami sudah menikah semua suatu saat ya Allah, sudah sarjana semua ya Allah, aku ikhlas Engkau panggil menghadap-Mu. Dan kami mohon ya Allah, pertemukan lagi kami dengan orang tua kami yang telah lama mendahului kami ya Allah. Kabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.